Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurayuni Kirana Muti dengan NIM A11 2022 14315. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian tengah semester Bengkel Coding Data Science dengan judul Prediksi Cuaca di Australia menggunakan Machine Learning. Seperti yang kita ketahui, prediksi cuaca yang akurat memiliki peran krusial di berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga penanganan bencana. Kesalahan prediksi, terutama untuk cuaca ekstrim, dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan keselamatan yang signifikan. Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah Weather in Australia, yang berisi data observasi cuaca selama 10 tahun dari berbagai stasiun di Australia. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk berperan sebagai data scientist yang membangun sebuah model klasifikasi machine learning yang kuat untuk memprediksi apakah besok akan hujan atau tidak, atau yang disebut sebagai variable target, rain tomorrow. Nah, ini untuk import library-nya. Kemudian eksplorasi awal, understanding, dan IDE. Langkah pertama adalah eksplorasi data. Saat data pertama kali dianalisis, saya langsung menemukan dua tantangan utama. Yang pertama yaitu identifikasi missing value atau data hilang. Ini untuk grafik persentase missing value-nya per kolom. Seperti yang terlihat pada grafik ini, dataset kita memiliki banyak sekali data yang hilang. Beberapa fitur krusial seperti sunshine, evaporation, cloud 3 PM dan cloud 3 EM dan cloud 9 EM memiliki persentase missing value lebih dari 40%. Ini adalah masalah yang harus kita tangani. Kemudian visualisasi distribusi target. Ini untuk grafik distribusi variabel target atau rain tomorrow. Dan ini juga tantangan kedua, yaitu data tidak seimbang atau imbalance class. Seperti yang terlihat di grafik ini, data kita sangat imbalance. Proporsi no atau tidak hujan mencapai 77,6%, sementara yes atau hujan hanya 22,4%. Jika kita biarkan, model kita akan menjadi malas dan cenderung menebak no terus-menerus, karena dengan begitu saja akurasinya sudah tinggi. Padahal kita justru ingin model kita pintar memprediksi yes yang jarang terjadi itu. Kemudian ada analisis korelasi. Ini heat map korelasi fitur numeriknya. Kemudian ada preprocessing data.
Analisis penanganan missing value. Untuk data hilang, kita tidak menghapusnya. Kita melakukan imputasi fitur numerik diisi dengan median dan fitur kategorikal diisi dengan modus. Kemudian yang kedua ada analisis penanganan outlier. Data ekstrim atau outlier pada fitur seperti rainfall kita tangani menggunakan metode EQR clipping agar tidak merusak perhitungan model. Kemudian encoding categorical. Dan ada juga scaling. Semua data teks kategorikal diubah menjadi angka menggunakan encoding. Dan semua data numerik disamakan skalanya menggunakan standar scalar agar tidak ada fitur yang mendominasi. Kemudian pemodelan dan evaluasi. Setelah data bersih, kita buat dua model awal, logistic regression dan random forest. Ini adalah model baseline kita yang dilatih pada data yang masih imbalance. Kemudian hasilnya, sesuai dugaan di awal, performa model sangat buruk, terutama dalam memprediksi yes. F1 score untuk kelas Y sangat rendah. Ini membuktikan bahwa model kita benar-benar bias dan gagal mendeteksi hujan. Perbandingan performa model. Analisis perbandingannya, akurasi. Kedua model mungkin memiliki akurasi yang tinggi, misalnya lebih dari 80%. Namun akurasi bukan metrik yang baik untuk data imbalance. Kemudian precision dan recall atau class yes. Logistic regression. Kemungkinan memiliki recall yang rendah untuk class yes atau 1. Artinya model ini banyak melewatkan atau gagal memprediksi kejadian hujan yang sebenarnya terjadi. F1 score-nya untuk yes juga akan rendah. Kemudian random forest biasanya memiliki performa yang lebih baik atau F1 score yes-nya lebih tinggi daripada logistic regression pada baseline, tapi masih akan kesulitan dengan imbalance class. Kesimpulannya, model baseline kita, terutama logistic regression, sangat buruk dalam memprediksi yes atau hujan yang merupakan tujuan utama kita. Ini karena data yang imbalance. Kemudian selanjutnya penanganan imbalance class mode. Disinilah letak perbaikan terbesarnya. Kita menangani masalah imbalance class menggunakan teknik oversampling yang disebut smooth. Smooth bekerja dengan cara membuat data sintetis baru untuk kelas minoritas yes sampai jumlahnya seimbang dengan kelas mayoritas no. Ini untuk grafik perbandingan F1 score kelas yes model logistic regression. Hasilnya bisa kita lihat di grafik ini sesuai instruksi tugas. Kita membandingkan F1 score kelas yes dari logistic regression. Perbedaannya drastis.
F1 score melonjak naik setelah kita terapkan smooth. Ini membuktikan bahwa imbalance class memang merupakan akar masalah kita. F1 score kelas yes, logistic regression sebelum di smooth yaitu 0,6150. Kemudian F1 score kelas yes, logistic regression sesudah smooth yaitu 0,6145. Selanjutnya yaitu hyperparameter tuning dan filter selection. Setelah data seimbang, kita melakukan optimasi. Yang pertama, filter selection. Dengan menggunakan fitur importan dari random forest, kita bisa melihat fitur apa yang paling berpengaruh. Ternyata fitur terpenting untuk memprediksi hujan adalah humidity 3 PM atau kelembapan jam 3 sore diikuti dengan sunshine dan wind gust speed. Yang kedua, hyperparameter tuning. Kita menggunakan randomized search CV untuk mencari setelan parameter terbaik bagi model random forest kita agar performanya bisa lebih maksimal lagi. Ini untuk yang hyperparameter tuning. Selanjutnya, visualisasi peningkatan atau model final. Dan ini grafik perbandingan F1 score kelas yes semua model. Grafik ini adalah rangkuman dari keseluruhan project ini. Kita bisa dengan jelas melihat alur peningkatannya. Yang pertama di bagian bawah, kita punya model baseline, logistic regression, dan random forest yang performanya sangat rendah. Kemudian di bagian tengah, kita melihat lompatan performa terbesar. Ini terjadi setelah kita menerapkan smooth pada kedua model. Dan di bagian paling atas, kita mendapatkan model terbaik kita yaitu Random Forest Tune. Ini adalah model Random Forest yang sudah dilatih dengan data smooth dan disempurnakan lagi dengan Hyperparameter Tuning. Ini menunjukkan bahwa setiap langkah yang kita lakukan, mulai dari penanganan imbalance data hingga tuning, berkontribusi pada peningkatan performa model. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, yang pertama, model machine learning berhasil dibangun untuk memprediksi hujan di Australia. Kemudian, kunci utama keberhasilan proyek ini adalah penanganan imbalance class menggunakan smooth yang memberikan peningkatan performa paling signifikan. Kemudian, model final terbaik adalah random forest yang telah dioptimasi melalui hyperparameter tuning. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.